Gada-gadi, oh. What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Only do this body for you. I only do this body for you, for you, for you. I'm about to party on you. Watch me party on you, yeah. Party on you, party on you, party. Tapi bohong. A few moments later. Kamu lagi ngapain sih? Nih, cari RTMBS. Nggak tahu nih. Kira-kira apa ya? Jadi teman-teman, manajemen berbasis sekolah atau MBS itu adalah sebuah konsep yang memberikan kewenangan dan juga tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah untuk bisa mengatur sendiri kegiatan dan juga sumber daya yang mereka punya. Dalam artian, sekolah dalam hal ini bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari atas alias dari dinas pendidikan, tetapi juga dia bisa mengatur sendiri, mengelola sendiri apa yang mereka punya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Misalnya nih, sebuah sekolah mempunyai potensi besar dalam bidang sains, maka mereka bisa langsung memfokuskan anggaran, tenaga, dan juga program pembelajarannya untuk mendukung laboratorium yang kuat. Ini bisa dilakukan karena MBS itu tadi, MBS itu menekankan pada otonomi sekolah, alias kebebasan sekolah untuk mengelola, tetapi tetap dalam koridor tanggung jawab dan akuntabilitas. Kemudian, selain daripada otonomi, MBS ini juga menekankan pada partisipasi aktif dari warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat terkait dengan bagaimana cara mengelola sekolah yang sesuai. Ini bertujuan agar keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan dari satu orang saja. Jadi MBS ini menekankan pada akhirnya nanti menekankan pada pengelolaan sekolah yang lebih efisien, transparan, dan juga sesuai dengan kebutuhan di dunia nyata. Jadi, apa sih hubungan dari manajemen berbasis sekolah dengan manajemen laboratorium? Jadi teman-teman, kaitan antara MBS dengan manajemen laboratorium yaitu kedua hubungan ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana prinsip utama dari MBS yaitu partisipasi, transparansi, otonomi, dan akuntabilitas yang membuat pengelolaan laboratorium menjadi lebih efektif dan mandiri. Nah, melalui MBS, sekolah diberi kewenangan dan kebebasan dalam menentukan penggunaan, perawatan, dan pengembangan laboratorium untuk mengembangkan pembelajaran secara aktif
sesuai yang dibutuhkan oleh siswa. Artinya apa? Sekolah bisa mengambil keputusan secara tepat dalam menentukan jadwal praktikum, mengatur anggaran alat, dan mengembangkan kegiatan eksperimen tanpa harus menunggu dari instruksi luar ataupun dari dinas pendidikan. Nah, selain itu, prinsip partisipasi dan transparansi dalam MBS membuat semua pihak atau stakeholder, yaitu guru, siswa, maupun orang tua, ikut terlibat dalam menjaga dan merawat laboratorium. Dengan begitu, laboratorium tidak hanya menjadi praktik, tapi juga menjadi pusat pembelajaran aktif bagi siswa sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Tapi kira-kira apa aja sih fungsi manajemen dalam laboratorium? Iya juga ya, apa aja fungsinya? Nah, penasaran ya apa aja fungsi dari manajemen laboratorium itu? Yang pertama itu ada perencanaan ataupun planning. Nah, di mana pada tahap ini sekolah maupun pengelola laboratorium akan merencanakan mulai dari mempersiapkan bahan ataupun alat untuk praktikum, kemudian menyusun jadwal siapa saja yang mau praktikum, lalu menjelaskan apa sih tujuan dari kegiatan praktikum itu sendiri. Nah, misalnya pembagian jadwal praktikum IPA atau mungkin kimia. Nah, di sini akan mempersiapkan bahan apa sih yang perlu dipersiapkan, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam pengembalian dan peminjaman alat dan bahan praktikum. Nah, dengan merencanakan secara efektif dan matang, maka kegiatan praktikum yang dilakukan dalam lembaga pendidikan akan berjalan dengan lancar tanpa ada bentrok dan tidak kekurangan alat atau bahan sama sekali. Jadi, kalian penasaran gak? Kira-kira di SMA Cerdas Murni perencanaannya itu bagaimana? Gitu saya? Itu gini, kan harus direncanakan. Jadi awalnya di setiap tahun ajaran baru itu memang selalu disusun di setiap tahun ajaran baru. Jadi ketika anak-anak sudah mulai MPLS, pokoknya awal-awal ospek atau apa gitulah, pokoknya beda-beda setiap sekolah. Jadi saat anak-anak ospek, saya khususnya laboran berdasarkan kalender pendidikan. Nah, jadi awal menyusunnya itu dari kalender pendidikan. Kita lihat dulu di mana-mana aja yang libur, kita tandailah. Kita buatlah manajemennya. Lalu setelah kita buat mana yang libur, mana yang enggak, dapat tuh berapa hari efektif kan. Nah, saya bagikan sama si gurunya, guru biologi, kimia, fisika. Nah, baru saya bilang, Bapak Ibu semester ini, biasanya kita buatnya per tahun, tapi saya pisah jadi per semester. Semester ini mau praktikum apa aja gitu, rencana praktikum apa aja, karena kan bisa jadi orang itu masuknya tabrakan. Jadi memang harus dikasih jadwal biar tidak tabrakan masuk labnya. Dari situlah awalnya. Jadi memang saya umpan balik ke gurunya, nanti gurunya ngasih, oh ini bu, mau praktikum ini, kira-kira di minggu keberapa, babnya apa, kayak gitulah, biasanya begitu. Kalau itu sih biasanya ya, sebelum memang kita mulai untuk nyusun kurikulum kan pastinya setiap guru itu kan dikasih arahan dulu dari kepala sekolah ya kan. Menyesuaikannya itu ya tergantung, kalau memang diperuntukkan harus praktek, nanti kan ada himbauan juga. Nah kebetulan di lab kita ini memang karena kita megangnya 4 unit, jadi berganti-gantian. Nah, jadi seperti itu, jadi nggak bisa langsung misalnya SMA aja yang masuk ke dalam lab. Jadi ada jadwal tersendiri lah setiap hari, berganti-gantian 4 unit itu. Perencanaan kegiatan laboratorium di SMA Cerdas Murni dilakukan pada setiap awal tahun ajaran dengan mengacu pada kalender pendidikan untuk dapat menentukan hari efektif dan jadwal praktikum. Laboran akan berkoordinasi dengan guru, baik itu biologi, kimia, dan fisika, serta kepala laboratorium untuk menyusun jadwal penggunaan
laboratorium agar tidak terjadi benturan antara mata pelajaran. Dalam tahap ini juga akan diperhitungkan anggaran, kebutuhan alat, dan bahan praktikum. Apabila dana terbatas, pihak laboratorium akan mencari alternatif bahan dari sumber alam dan menentukan prioritas kegiatan agar kegiatan tetap berjalan efektif. Sementara itu, laboratorium multimedia, perencanaan ini akan dilakukan melalui arahan kepala sekolah agar selaras dengan kurikulum. Dalam proses perencanaan ini, terlibatlah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, guru TIK, kepala laboratorium, serta staf laboran. Guru akan mengusulkan kebutuhan sarana pembelajaran seperti perangkat komputer atau software yang kemudian diteruskan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan. Nah, habis perencanaan itu ada pengorganisasian atau organisasi. Nah, kalau di pengorganisasian ini adalah pembagian peran atau penanggung jawab. Seperti misalnya itu kayak siapa menjadi kepala laboratoriumnya, siapa menjadi pembimbingnya, dan bagaimana siswa mengontribusi untuk kebersihan dan keamanan di lab. Mungkin kalau misalnya semua teratur, maka koordinasi antar pihak bertanggung jawab akan lancar. Tapi kalau di tema cerdas murni bagaimana ya? Pengorganisasiannya dari awal memang sudah begini dan alhamdulillah tidak ada masalah yang signifikan ya. Masalah ya pasti ada ya. Terus ya paling atas kita di sini karena sekolah swasta ada yayasan lah yang paling atas, baru semua tetap ke kepala sekolah yang penanggung jawab. Jadi khusus kalau lab di bawah kepala sekolah yang kepala lab saya laboran, habis itu ya ke guru sama peserta didik itulah. Kalau untuk strukturalnya sendiri ya paling atas itu pasti kepala sekolah, dan selanjutnya itu nanti ada biasanya langsung ke kepala lab, terus saya sendiri sebagai laboran. Jadi strukturnya itu dia terpisah ya dari struktur inti dari wakil kepala sekolah terpisah, tapi tetap wakil kepala sekolah itu berkoordinasi dengan kepala lab. Struktur organisasi laboratorium IPA terdiri atas yayasan, kepala sekolah, kepala laboratorium, laboran, guru IPA, dan peserta didik. Kepala laboratorium berperan sebagai penghubung antara laboran dan kepala sekolah. Sementara laboran bertanggung jawab terhadap penyediaan alat, bahan, serta administrasi kegiatan. Nah, guru berkoordinasi dengan laboran mengenai kebutuhan praktikum dan siswa melaksanakan kegiatan di bawah bimbingan guru. Setiap semester, laboran menyusun laporan kegiatan laboratorium sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan untuk evaluasi. Sedangkan pada laboratorium multimedia dan bahasa, pengorganisasian berada di bawah tanggungan kepala sekolah dengan struktur yang melibatkan kepala laboratorium, staf laboran, dan guru TIK. Pembagian tugas ini dilakukan secara jelas dan koordinasi rutin diadakan melalui rapat tahunan untuk menentukan kebutuhan atau jadwal penggunaan serta pemeliharaan fasilitas laboratorium. Nah, yang ketiga itu ada pelaksanaan atau activating, di mana pelaksanaan atau activating itu berjalan secara nyata. Artinya apa? Perencanaan yang sudah dijadwalkan secara rutin, baik itu jadwal dari praktikum, alat dan bahan sesuai prosedur, dan keselamatan kerja yang sudah diterapkan. Sehingga jika diibaratkan perencanaan adalah peta, maka pelaksanaan itu diibaratkan sebagai kita yang berada di jalurnya. Nah, kegiatan praktikum sekolah di laboratorium melibatkan seluruh komponen di sekolah, mulai dari siswa, guru, bahkan kepala sekolah. Tujuannya apa? Supaya pembelajaran dalam praktikum diperoleh secara aman, efektif,
dan bermakna. Nah, kira-kira bagaimana sih pelaksanaan kegiatan laboratorium di SMA Cerdas Murni? Yuk ikut saya. Untuk mendukung secara optimal ya. Yep. Jadi gini, jadi kalau untuk ke lab itu saya sesuaikan dengan pembelajaran. Kira-kira kalau memang mereka masih masih butuh untuk pengetahuan lebih lanjut tentang materi itu, maka kita ke lab. Tapi kalau nggak usah, karena juga lab kita di sini kan di gedung B ya, jauh mungkin ya, dan tempat. Jadi kalau memang setiap pembelajaran itu menggunakan lab, jadi kurang efisien rasanya. Jadi kira-kira pembelajaran mana yang butuh untuk ke lab baru kita ke lab. Jadi kalau untuk supaya optimal mungkin dimaksimalkan waktunya. Jadi mereka sebelum ke lab itu udah siap-siap. Jadi ketika sudah ganti les, mereka langsung gerak. Agar mendukung proses pembelajaran ya. Kalau untuk perihal itu sih sama kayak tadi juga. Jadi kalau untuk mendukung proses pembelajaran ya pastinya kita koordinasi dengan kepala sekolah dengan menyesuaikan kebutuhan dari guru tadi. Contoh ya tadilah aplikasi-aplikasi supaya optimal juga kan. Jadi kayak misalnya kalau di pelajaran anak-anak SMA atau SMK sekarang basisnya kan udah multimedia. Jadi biasanya mereka kan gunakan aplikasi contohnya kayak CorelDRAW atau mungkin editing video ya kan. Jadi ya kita lah yang menyiapkan nanti untuk aplikasinya. Dan juga seperti InFocus juga dan juga speaker lah sebagai kebutuhan-kebutuhan inti lah untuk pembelajaran. Jadi seperti itu. Pelaksanaan kegiatan di laboratorium IPA disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Menurut guru fisika sebagai narasumber yang melaksanakan penggunaan lab, praktikum dilakukan jika materi memerlukan pemahaman lebih mendalam. Jika tidak, pembelajaran tetap dilakukan di kelas karena jarak laboratorium yang cukup jauh, yaitu berada di gedung B lantai 4. Sebelum praktikum, guru memberikan pembelajaran teori, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan tugas pendahuluan agar siswa memiliki pengetahuan dasar sebelum praktik. Dalam pelaksanaan, guru berpedoman pada perangkat ajar dan RPP. Kegiatan diawali dengan salam, pengarahan, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Guru menggunakan lembar kerja berbasis NKPD atau nilai karakter peserta didik, serta menerapkan kegiatan konkret seperti mengukur tubuh teman menggunakan skala model. Untuk mengatasi keterbatasan alat, digunakan virtual lab seperti PHET Simulation atau Virtual Lab Google. Selama kegiatan berlangsung, guru menjaga suasana kelas tetap kondusif dengan menegur siswa yang ramai serta memberikan aktivitas edukatif yang relevan. Sementara, untuk laboratorium multimedia atau komputer, pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan jadwal pergantian antar unit sekolah. Sebelum praktik, guru menyiapkan alat dan materi, kemudian siswa melakukan kegiatan seperti desain grafis, menggunakan CorelDRAW, dan video editing. Staf laboran memastikan seluruh perangkat siap digunakan dan berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita sudah memasuki fungsi yang terakhir ataupun fungsi yang keempat, yaitu pengawasan ataupun controlling. Nah, ini merupakan fungsi manajemen laboratorium yang terakhir ataupun tahap terakhir, yang dimana pada fungsi pengawasan ataupun controlling ini merupakan proses pemantauan ataupun evaluasian terkait kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di laboratorium. Mungkin mulai dari apakah bahan dan alat yang ada di laboratorium itu sudah kita jalankan dengan benar, atau mungkin ada kekurangan alat bahan di laboratorium, dan juga terkait jadwal penggunaannya, apakah sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, melalui pengawasan ini, sekolah dapat meningkatkan atau melakukan peningkatan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berikutnya. Jadi, fungsi pengawasan ini sangat penting. Kenapa? Ya karena melalui pengawasan, sekolah dapat menjaga kualitas pendidikan serta keberlanjutan dari pengelolaan laboratorium di sekolah itu. So, kira-kira pengawasan yang dilakukan lembaga pendidikan SMA Cerdas Murni bagaimana ya? Yuk, kita tengok.
Ah, tadi saya bilang, tadi kan saya udah ada nyinggung-nyinggung tentang laporan. Nah, dari laporan itulah kita, nanti dievaluasi sama Kepsek gimana gitu. Kalau untuk tahap evaluasi ya, biasanya gini, setiap pemakaian misal ada satu pihak guru yang menggunakan penggunaan lab, nanti kan kita checking dulu nih dari awal penggunaan sama akhir penggunaan, apakah sama atau enggak kejadiannya. Misalnya guru pertama masuk nih, hidup nih semua, begitu mereka pergi apakah hidup semua gitu kan. Biasa ada juga kendala-kendala, satu mati, contohnya nih ada keyboard yang berfungsi semua, tiba-tiba ada yang berhilangan gitu. Nah itu biasanya nanti saya sendiri sampaikan ke kepala lab untuk nyampaikan itu, nanti kita sampaikan di grup, kita informasikan. Terus kalau memang lah nanti di situ juga masih juga terulang lagi, itu biasanya nanti kita sampaikan sama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti akan buat rapat khusus untuk guru-guru TIK. Jadi disampaikan di situ supaya segala peralatan ataupun keperluan-keperluan untuk di lab ini dijaga gitu. Karena di sini juga ada kita tempel kok di peraturan. Evaluasi pengelolaan laboratorium di SMA Cerdas Murni dilakukan secara rutin untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan secara efektif dan sarana tetap terawat. Pada laboratorium IPA, evaluasi dilakukan pada setiap akhir semester meliputi kegiatan praktikum, kondisi alat dan bahan, serta laporan administratif. Guru memberikan umpan balik mengenai efektivitas kegiatan praktikum dalam menunjang pembelajaran, sedangkan laboran mencatat pemakaian dan kerusakan alat dalam jurnal laboratorium. Jika terjadi kerusakan alat karena kelalaian dari siswa, maka siswa tersebut wajib mengganti alatnya. Sedangkan jika karena pemakaiannya yang wajar, namun terjadi kerusakan, maka akan dilaporkan kepada kepala sekolah untuk perbaikan atau pengadaan baru. Sementara itu, evaluasi laboratorium multimedia dilakukan setiap kali setelah penggunaan laboratorium dengan memeriksa kondisi alat dan efektivitas pembelajaran. Hasil praktik siswa menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan praktikum. Selain itu, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki fasilitas, memperbarui perangkat lunak maupun keras, serta meningkatkan kualitas pengelolaan laboratorium secara keseluruhan. Nah, dari 4 penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen berbasis sekolah dalam manajemen laboratorium dapat membantu sekolah lebih mandiri, efisien, serta inklusif terhadap kebutuhan pembelajaran. Mungkin kalau begitu, laboratorium tidak hanya tempat praktik biasa, tapi bisa menjadi ruang aktif dan kreatif untuk menemukan pemikiran kritis siswa. Nah, mungkin lewat optimalisasi manajemen laboratorium berbasis MBS, sekolah dapat menemukan belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan.